dengan Pak Basri Nelambah, salah satu dokter. Nah, kita akan bertanya mengenai masalah Lulo dengan kota sepupu. Silakan kepada Bapak dengan hormat. Nah, jadi ada dua item pertanyaannya tentang kota Lulo ya. Kenapa dijuluki kota Lulo? Kota Kendari ya, Iya. dengan dijuluki kota sepupu. Jadi Lulo itu adalah tarian ya, seperti orang tua lagi tarian tradisional. Iya. Lulo itu tarian dengan ciri ada 3. Nah, dengan cara yang pertama berpegangan tangan ya, moese. Iya. Nah, itu ciri Lulo. Kemudian yang kedua tinuka-tuka, menginjak-injak ya, Iya. dari kiri ke kanan atau apa. Nah, terus yang ketiga itu adalah mulako-ako, maksudnya bergeser dari kiri ke kanan ya, Iya. dengan bentuk bundaran atau bubotok. Siap. Nah, Lulo itu macam-macam. Ada lulong ganda. Nah, lulong ganda itu lulo tradisional pada saat orang yang disebut dengan upacara Monahudau atau upacara tahun baru bagi orang Tolaki ya. Siap, siap. Nah, terus ada di situ ada gerakan lulo titisu, lulo kondialianga, lulo reka-reka ya, lulo hada dan sebagainya. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan lulo sangia. Ini berkembang pada masa pemerintahan Tebawo, itu dikembangkan khusus lulo raja. Kalau di Mekongga itu lulo sangia pada masa pemerintahan Bokeo Teporambe, dia dilulukan. Nah, disebut dengan Sangian Lulo. Terus ada juga macam-macam lulo. Ada lulo Dinukatuka, ada lulo Wiseune, ada lulo Hada, macam-macam lulo ya. Kemudian zaman Belanda disebut dengan lulo dasa atau lulo dansa. Ada juga lulo lulo patabe zaman Jepang. Ada juga lulo sambeani, lulo rate-rate, lulo poaharan dan sebagainya. Banyak sekali. Iya, Kenapa disebut kota Lulo? Karena salah satu penduduknya itu gemar melulo. Makanya pada tahun 2095 itu pada saat wali kota Pak Masrumasi Abu Nawas, Pak MMA menjadi wali kota, itu diadakan lulo masal dan mendapatkan rekor muri. Nah, makanya dibuat patung lulo sebagai urban symbolism atau simbolisme kota. Kemudian di Lulo ini merupakan tarian publik yang banyak dikenal, bukan hanya orang Tolaki tetapi orang-orang pendatang ya. Sudah banyak yang bahkan tersebar sampai di Buton, di Muna, di Wakatobi, dan di luar daerah Sulawesi Tenggara itu orang sering menarikan Lulo. Nah, khususnya di Kendari ini setiap acara pesta, hajatan, syukuran maupun upacara peringatan atau yang lainnya itu Lulo menjadi tren. Makanya ada juga lulo umum, ada juga lulo khusus. Kemudian di daerah Sulawesi Tenggara khusus di Kota Kendari, masyarakat itu gemar melulo kalau ada acara pesta dan lain sebagainya, itu suka melaksanakan lulo. Makanya disebut dengan kota lulo, karena lulo dijadikan sebagai sarana hiburan, sebagai seni pertunjukan. Juga lulo digunakan sebagai sarana menjalin persahabatan, persaudaraan dengan konsep lingkaran medulu mepoko aso, persatuan dan kesatuan. Kemudian lulo juga sarana untuk mencari jodoh. Juga lulo kalau dulu ya sarana untuk pengobatan. Lulo sebagai sarana olahraga ya. Dengan lulo orang bisa saling kenal, kemudian sehat ya, keluar keringat. Dan bahkan penelitian Pak Asrif Ahmad itu salah satu dosen senior di pendidikan seni dan olahraga itu ada hubungan antara gerakan-gerakan lulo dengan kesehatan jantung. Nah, itulah alasan sehingga disebut dengan kota lulo, karena masyarakatnya, budayanya itu adalah lulo dance atau tari lulo. Nah, terus yang kedua, kenapa disebut dengan kota sepupu ya? Jadi sepupu ini sebenarnya bahasa kalau dalam orang Tolaki disebut poteha. Poteha itu istilah kekerabatan. Sepupu, ada sepupu sekali dari bapak, dari ibu ya. Karena orang Tolaki menganut sistem kekerabatan patrilinear ya, patrilinear. Bukan patrilinear, bilateral, parental, dua-duanya. Mau sepupu dari mama, sepupu dari ayah atau ibu, sama saja ya. Nah, terus itu adalah istilah kekerabatan, baik itu sepupu dari
saudara bapak, saudara mama, ataupun sepupu dari garis misalnya garis kakek atau garis nenek Ari Nempue ya, maupun sepupu kakek buyut ya, pue tuko maupun pue sele, pue usa-usa, pue bini suku ako, itu juga masih dianggap berkerabat. Nah, setelah konsep terjadinya sepupu itu karena kawin mawin atau dibangun atas asas kekeluargaan atau persaudaraan. Biasa dalam hidup kita teh, itu kapan persahabatan. Iya nggak teh. Bagaimana kabar teh? Bagaimana kabar teh? Maksudnya sepupu. Jadi sepupu itu kata-kata menjalin kekerabatan, menjalin persaudaraan bagi orang laki. Masih banyak yang berkaitan dengan istilah-istilah tentang kota sepupu, ya, kota persaudaraan. Satu darah, satu tulang, satu asal, satu bahasa, satu kemauan, satu kehendak, satu tingkah laku. Demikian. Oke, salam Mepo Aso, salam Asobeli, salam Poteha. Siap. Oke, terima kasih Bapak Dr. Basri Nilambah atas jadi saya Siap. Salah satu nama saya Dr. Basri Nilambah, SPD MA, salah satu dosen di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Haluoleo, kini menjadi rektor, sekarang menjadi rektor Institut Agama Islam Rawa Aopa ya. Siap. Dan sekarang lagi mengambil lagi double S3 double grade, yaitu doktor di bidang antropologi di Universitas Hasanuddin. Mudah-mudahan didoakan ya. Iya, cepatnya ujian. Terima kasih. Siap. Oke, salam persaudaraan. Siap, Salam siap. Mepo Aso. Siap. Terima kasih Pak Basri. Iya. Sehat selalu Pak ya. Iya, oke. Oke, demikian bincang-bincang. Bilang dulu, ya. kita ini ada hubungan apa? Kita dengan Pak Basri Nilambah ini adalah hubungan keluarga guys. Jadi ini salah satu saya punya om juga guys. Jadi teman-teman. Jadi ini saya punya istri bersepupu keponakannya. Iya, karena siap. bapaknya Rizal ini Pak Muin, mantan Kades Asinua, bersepupu satu kali dengan saya punya istri. Mertua saya dengan neneknya ini. Itu nenek perempuannya ini bersaudara, kira-kira begitu. Saya sekarang lagi di Asinua Tua. Siap, oke teman-teman, makasih ya. Demikian penjelasan daripada Pak Basri Nilambah. Seperti apa sih teman-teman sahabat konten?